warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi bersama admin kawan. Setelah 6 hari ngilang, jangan tanya kemana. Apakah minggat bang? Apakah sakit bang? Apakah bertapa? Atau lagi refreshing healing bang? Nggak perlu kita bahas dan nggak perlu admin jawab. Yang penting admin sekarang di sini untuk mengulas dunia persilatan. Percaturan kawan. Padahal untuk bulan ini kawan, terutama minggu-minggu ini yang rame ini adalah Timnas. Sumpama admin bikin channel bola pasti rame ya. Tapi admin tidak punya bakat untuk menjadi komentator bola. Nggak perlu bikin channel bola, sudah banyak channel bola di Indonesia. Oke, kembali lagi ke dunia percaturan, persilatan bagi kalian kawan. Dan seminggu ini kita melewatkan turnamen Global Chess League kawan yang sudah masuk hari ke-7. Yang memainkan babak ke-8 tadi malam sampai babak ke-8 kawan. Turnamen ini dipimpin oleh PBG, yaitu timnya Anish Giri kawan. Walaupun di babak ke-8 timnya Anish Giri ini kalah dari Upgrade Momba Master, timnya MVL. Sedangkan timnya Ali Reza Firoza menang atas timnya Visi Anand kawan. Dan timnya Magnus Carlsen menang atas timnya Hikaru Nakamura pada hari ke-7 atau babak ke-8. Tersisa 2 babak lagi kawan. Dan kandidat juaranya terlihat adalah PBG di sini timnya Anish Giri kawan. Nah, untuk game yang akan kita ulas setelah libur 6 hari ini kawan, saya ingin melihat permainan Ali Reza Firoza. Dengar-dengar permainan Ali Reza Firoza di turnamen ini sangat ciamik kawan performanya. Dari 8 game yang dia mainkan, pada game pertama dia remis melawan Anish Giri kawan. Dan kemarin pada babak ke-7 dia dikalahkan oleh Hikaru Nakamura. Tapi selebihnya kawan dia mengalahkan Magnus, mengalahkan Visi Anand kawan di game pertama babak ketiga. Kemudian di babak ke-8 tadi malam juga bertemu dengan Visi Anand, menang kembali kawan. Maxim Lagrave pun 2 kali dikalahkan oleh Ali Reza Firoza. Nakamura juga kalah oleh Ali Reza Firoza pada game pertama. Cukup impresif kawan. Padahal pada kandidat turnamen 2 tahun yang lalu penampilannya sempat merosot kawan. Tapi 1 tahun terakhir ini penampilan di turnamen-turnamen cepat cukup menjanjikan Ali Reza Firoza, yang merupakan Grandmaster kelahiran Iran kawan, yang sekarang pindah kewarganegaraan ataupun pindah federasi ke Prancis. Oke, game kedua menghadapi Visi Anand pada babak ke-8 kawan. Ali Reza pegang hitam, Anand pegang putih, mengawali dengan pion E4. Bermain dengan Caro-Kann defense. Ali Reza Firoza sangat suka dengan permainan Caro-Kann defense. Sering kita lihat. Pion D4 ternyata kawan tidak dilanjutkan dengan pion D5. Bertransposisi ke bentuk permainan Pierce defense. Ali Reza Firoza. Kuda C3, menteri C7. Pion F4 kawan. Serangan 3 pion dari Pierce defense dari Visi Anand. Ada pion E5, langsung menantang pertukaran pion pusat Ali Reza Firoza, ditolak dengan pengembangan kuda F3. Kalau kalian terima ya simpel, hitam akan melanjutkan hantam kembali. Nah, putih mungkin akan menahan diri, kembangkan perwira terlebih dahulu, tidak melanjutkan untuk melanjutkan pertukaran pion kawan. Nah, kuda F3 dan hitam juga mungkin akan menahan diri, tidak akan melanjutkan jual beli pionnya, kembangkan kuda D7 dan seterusnya. Kuda F3 pilihan dari Visi Anand. Kemudian di sini Ali Reza kembangkan kuda D7 terlebih dahulu. Gajah D3, kuda G ke F6. Rokade, Visi Anand langsung di langkah ke-7-nya. Gajah E7 juga persiapan rokade. Raja H1 pilihan dari Visi Anand untuk meninggalkan diagonal gelap ini kawan, yang sewaktu-waktu juga bisa dibuka oleh Visi Anand sendiri ataupun hitam nantinya. Nah, rokade juga Ali Reza Firoza pada langkah ke-8-nya. Nah, di sini kawan, engine menyarankan putih untuk membuka permainan. Ataupun menteri naik ke petak E2 atau membuka permainan seperti ini ya. Dengan pion D pukul pion E5, berlanjut ambil balik. Nah, di sini kalian dorong pion F5 kawan. Anand memilih menteri ke petak E1 terlebih dahulu dan Ali Reza yang membuka permainan dengan pion E pukul pion D4 agar lajur F ini tetap tertutup kawan ya. Kemudian ambil balik oleh kuda. Benteng E8 lanjut Ali Reza. Menteri G3. Dan ada gajah F8 untuk buka akses benteng bermain kawan di lajur E ini jelas.
Gajah D2 melanjutkan pengembangan, koneksikan 2 benteng kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan hitam bisa bermain dengan pion B5, kuda C5 kawan. 2 opsi terkuat bagi hitam menurut engine, bukan menurut admin. Nah, Alireza bermain dengan pion G6. Berikan tempat bagi gajah Viacentonya kawan. Ini memberikan kesempatan putih bisa bermain dengan pion F langsung untuk segera membuka lajur F ini kawan. Sudah sangat jelas, putih dalam posisi yang bagus jika lajur F ini bisa terbuka. Atau mungkin menteri H4. Tapi kuda F3 terlebih dahulu dari visi Anan. Dan pion D5 sudah saatnya dobrak petak pusat ataupun pion B5 masih layak dimainkan oleh hitam. Memilih gajah G7. Benteng AE1. Pion B5. Menteri ke H4 atau dobrak petak pusat kawan. Sudah saatnya dimainkan oleh putih di posisi ini. Sekarang tidak bisa lagi bermain dengan pion F5 kawan. Kalau kalian bermain dengan pion F5 untuk segera buka lajur F di sini, hitam mungkin akan kembangkan gajah B7 yang mungkin salah satu opsi juga, tapi bukan langkah terkuat. Langkah terkuat dobrak petak pusat dengan pion E5. Anan melihat pergerakan permainan Alireza di sisi menteri, mencoba menghentikannya dengan pion A3. Waalaikumsalam. Lanjut. Anak admin pulang sekolah kawan. Pion A5. Nah, menteri H4. Pion B4. Pion pukul. Ambil balik. Nah, di sini berlanjut dengan langkah kuda D1. Gajah A6 menantang pertukaran kawan dan mencoba pin benteng di belakang ini. Jual beli lagi. Ambil balik oleh benteng. Nah, sekarang kawan, di posisi ini permainan dirasa dalam posisi yang level kawan. Di sini ada pion yang bisa diambil oleh gajah ataupun coba segera manuver kuda ini untuk segera aktif agar tidak terlalu lama-lama di belakang kawan. Atau mungkin dengan pion F5. Anan memilih pion E5. Menantang pertukaran. Banyak sekali nanti perwira yang bisa terjebak dalam pertempuran di peta E5 ini kawan. Dan itulah yang terjadi, jual beli buah di peta E5. Didahului oleh Alireza. Pion E pukul pion D5. Kebalik. Pion D pukul pion E5. Ambil balik oleh pion F. Jual beli dengan kuda sekarang. Sikat oleh benteng. Nah, kemudian benteng pukul benteng. Ambil balik oleh menteri. Anan baru sekarang ambil pion B4 dengan menteri. Permainan dirasa hitam mempunyai sedikit keuntungan dari engine kawan. Walaupun secara materi kita lihat kekuatan perwira ataupun jumlah pion pun sama. Cuma posisi yang tidak seimbang. Cukup menarik untuk dilanjutkan, ada benteng A1. Nah, di sini benteng E1 terlebih dahulu serang menteri. Menteri H5 untuk menekan kuda di sini. Nah, Stockfish menyarankan kuda ke petak C3 kawan. Memilih ke petak F2. Jual beli benteng E1. Ambil balik oleh gajah. Masalahnya ada menteri E2 kawan. Dan coba lihat. Menteri F1 skak. Mungkin nanti diikuti dengan gajah kawan. Bergerak ke petak C5. Ataupun juga kuda siap mengikutinya nanti. Buka jalan bagi gajah juga bermain di diagonal gelap. Kuda H3 yang terkuat buka ruang. Jangan sampai raja ini tersudut tidak mempunyai ruang untuk bernafas. Tapi kuda H3 pilihan dari visi Anan. Gajah F8 tempo serang menteri. Menteri D2 menantang pertukaran. Tentu ada pergerakan menteri menusuk raja skak. Peta F1. Tidak ada cara lain, blokade dengan kuda G1. Masalahnya ada gajah C5. Dan Anan menyerah di langkah ke-30. 2 kali kawan, Anan kalah oleh Alireza Firoza, mantan juara dunia. Nah, apabila permainan tetap dilanjutkan, mungkin kalian blokade dengan gajah di peta F2 di sini. Ya, simple, ambil skakmat 1 langkah. Ya, inilah salah satu cara untuk memperpanjang permainan kawan. Tapi tak perlu dilanjutkan lagi ya. Kalian tidak mempunyai menteri, melawan menteri sudah berat.
Oke, itulah permainan dari Alireza Firoza saat pegang hitam mengalahkan mantan juara dunia VC Anand. Dan sepertinya kawan, sepertinya juara dunia tahun ini akan jatuh ke tangan India kawan. Kalau melihat performa dari juara bertahan Ding Liren yang kurang meyakinkan, rasanya Gukesh akan membawa kembali mahkota juara dunia yang sempat direbut oleh Magnus Carlsen dari VC Anand kembali ke India. Kita tunggu bulan November nanti di Singapura. Kapan di Indonesia kawan? Kalau di Indonesia mungkin mainnya di Bali aja atau di Lombok di tepi pantai. Di tepi apa? Sirkuit Mandalika sana. Biar nggak di dalam hotel. Tepi pantai biar santai mainnya. Oke, itulah kawan. Game untuk partai pembuka setelah 6 hari ngilang. Kita tunggu saja 2 babak berikutnya seperti apa. Siapa yang menjadi juara kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.